Nopi itu mengemis dengan cara mengeksploitasi ODGJ dan orang-orang susah. Kamu sering dapetin kan asumsi seperti ini ataupun pendapat seperti ini di netizen, dan memang sudah banyak bertebaran, terutama ya dari hatersnya Nopi berasumsi seperti itu ataupun berpendapat seperti itu kan. Nah, ini harus segera di counterback ataupun dipatahkan argumen seperti ini, begitu loh, harus dibantah. Tentu dengan bantahan-bantahan juga yang logis, bukan dengan yang emosional ya, begitu. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa ini harus dibantah? Karena saya khawatir pendapat seperti itu jika dibiarkan liar, itu akan membentuk satu keyakinan di masyarakat. Inilah yang berbahaya ketika ini menjadi satu keyakinan. Karena apa? Akan ada sisi positif yang tergerus nantinya secara tidak bertanggung jawab, begitu loh. Apa sisi positif nanti yang tergerus dengan tidak tanggung jawab itu apa? Kebaikan itu sendiri, ya kan? Kebaikannya akan hilang dengan tidak bertanggung jawab. Dengan tidak bertanggung jawab itu apa? Orang itu asal ngomong aja, ngomong seperti itu. Dasarnya ya kebencian, begitu loh. Dasarnya emosional, karena tidak suka misalkan dengan Nopi, begitu ya. Dia cukup ngelontarkan aja begitu. Memang kesannya sih logis. Dipikir-pikir iya juga ya, si Nopi ini kayaknya ngambil keuntungan deh dari orang-orang ODGJ, dari orang-orang susah. Dia dapat AdSense, dia dapat donasi dan lain sebagainya, kan begitu. Seakan-akan logis, begitu loh. Namun ketika ini membentuk satu keyakinan di masyarakat menjadi opini yang tren ataupun menjadi opini positif bahkan ya, yang tadinya negatif, itu nanti ada kebaikan yang ditinggalkan, yaitu efeknya itu loh. Apa? Satu, Nopi akhirnya karena mayoritas orang sudah meyakini pendapat itu tadi, menjadi malas untuk melakukan kegiatan sosial itu tadi, begitu loh. Karena apa? Ini sudah membentuk di masyarakat semua kan. Ya Nopi sebenarnya nggak melakukan misalkan nolongin ODGJ, dia mah tetap kaya aja, begitu loh. Duitnya tetap banyak. Saya meyakini itu, begitu loh. Nah, dengan kenapa saya katakan ini tidak bertanggung jawab? Ya orang yang ngomongnya pernah berbuat apa coba? Pernah nggak melakukan hal yang serupa dengan Nopi, kan begitu. Setelah dia ngungkapin seperti itu, efeknya kebaikannya menjadi terhenti, ya udah dia selesai aja begitu. Makanya itu kan tidak bertanggung jawab, begitu loh kan, seperti itu. Nah, ini kan yang saya nilai ini ya, dalam satu kebaikan perbuatan itu, saya tidak pernah mau masuk ke ranah niat. Tapi yang saya lihat itu hasilnya, efek baiknya, begitu loh. Itu yang saya nilai. Saya tuh nggak peduli niatnya Nopi apa, bantu ODGJ, bantuin orang susah, bantuin si Agus. Saya tidak pernah mau masuk ke ranah itu. Itu bukan urusan saya. Niat itu urusan seseorang dengan Tuhannya. Tapi yang saya lihat hasilnya, efek baiknya. Ada banyak ODGJ terbantu, ada banyak orang susah terbantu. Itu yang saya lihat, outputnya. Kalau niat saya tidak masuk ke ranah itu. Nah, bantahan argumennya apa sih, ya kan? Kalau orang mau bilang Nopi itu mengemis dengan mengeksploitasi ODGJ dan orang susah, ini tidak apple to apple. Ini perbandingannya itu jomplang, tidak sesuai. Kalau kamu mau berpendapat seperti itu, kamu cocoknya kepada orang-orang yang mengemis di TikTok. Misalkan orang tuanya sudah sepuh, suruh mandi lumpur, kemudian di-live-kan, kamu kemudian dapat saweran. Nah, itu cocok. Kamu bilang dia itu mengeksploitasi orang susah dengan cara mengemis dengan mengeksploitasi orang susah. Itu baru bener. Gak apa-apa lah begitu tuh kamu kalau mengambil perbandingan. Tapi kalau tindakan Nopi dibandingkan dengan yang kamu bilang, dengan asumsi yang kamu bangun tadi, mengemis dengan mengeksploitasi orang susah dan ODGJ, ini tidak apple to apple. Sekarang gini, saya punya toko, ya kan, saya punya karyawan. Dari sebulan dari toko itu saya misalkan menghasilkan 100 juta. Dan saya bayar karyawan saya jaga toko 1 juta. Apakah saya mengeksploitasi karyawan saya? Coba jawab.
Kan enggak gitu loh. Saya nggak mengeksploitasi dia. Sama Nopi juga begitu. Misal Nopi menjadikan ODGJ sebagai objeknya. Dari AdSense-nya dia dapat miliatan, dari donatur misalnya dapat miliatan, ya misalkan begitu. ODGJ yang dibantu paling dapatnya nggak sampai miliatan, ya kan begitu. Lah, apa bedanya dengan saya yang punya usaha? Saya bayar karyawan 1 juta tuh, padahal penghasilan saya sebulan 100 juta misalkan. Apakah saya mengeksploitasi karyawan saya? Tidak ada eksploitasi di sana. Kalau saya mengeksploitasi karyawan saya, diterjemahkan saya mengeksploitasi karyawan saya, toko saya itu sudah harusnya ditutup, disegel karena ini melanggar hak asasi manusia, ya kan? Itu baru apple to apple, begitu loh ya. Nah, sekarang iya, tapi kan kalau mau berbuat baik nggak usah lah dipublikasi dan lain sebagainya, itu namanya ria. Sekarang saya jawab begini, boleh nggak sih kebaikan itu disebarluaskan? Sangat boleh dan sangat dianjurkan. Tanya kepada para tokoh agama, kebaikan itu harus dikampanyekan. Kenapa? Agar kebaikan tidak kalah dengan kejahatan. Begitu loh. Misal ada orang-orang kampanye iklan judol tuh, sampai iklan dan lain sebagainya. Terus kamu diem-diem baik tuh melakukan kebaikan. Misalkan anti judolnya kamu tuh lah misalkan. Terus kamu diem-diem baik. Siapa yang menang? Yang judol, begitu loh. Kebaikan itu harus disebarluaskan. Untuk apa? Untuk menginspirasi orang. Begitu loh ya. Bukan masalah dan lain sebagainya. Kembali lagi, niat itu bukan ranah kita. Jadi kalau ada orang bilang ria dan lain sebagainya, ingin dipuji orang, ada misalkan pakai dogma agama, tidak boleh melakukan ini karena selain karena berharap ingin pujian manusia, itu namanya ria, misalkan begitu ya. Itu dogma agama itu bukan untuk kamu menjudge orang lain, tetapi itu untuk kamu yang akan berbuat kebaikan. Nah, sekarang orang tuh salah kaprah, salah menggunakan dalil, salah menggunakan dogma agama. Yang harusnya dogma agama itu untuk si orang yang akan berbuat baik, kamu pakai buat untuk menghakimi orang. Itu salahnya di situ. Maksudnya gimana? Contoh, ada suami istri, ada 2 dalil. Yang satu dalilnya itu misalkan seorang kalau tidak dilarang manusia bersujud, maka aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Nah, kemudian ada juga dalil misalkan yang mengatakan bahwasanya memuliakan istri itu adalah surga, misalkan jaminannya surga. Misalkan ada 2 dalil itu. Itu dalil masing-masing untuk orang yang berbeda. Yang dalil kalau tidak dilarang bersujud, maka aku perintahkanlah manusia itu, seorang istri bersujud kepada suaminya. Itu dalil untuk istri supaya menghormati suami. Paham? Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya istri yang jalan masuk surga seorang istri adalah berbakti kepada suami, begitu kan? Itu dalil itu untuk siapa? Ya kan? Ya untuk istri, begitu loh. Jadi jangan dipakai masing-masing. Nanti yang suami pakai dalilnya istri, yang istri dipakai dalilnya suami, akhirnya berantem. Begitu loh, ya kan? Yo, kata Nabi begini, kamu harus lebih menghormati saya. Nanti kata suaminya, iya kata Nabi juga kamu harus menghormati saya. Salah. Yang seharusnya itu kata Nabi saya harus menghormati kamu. Terus kata si istrinya, kata Nabi saya harus menghormati kamu suamiku. Akhirnya akur. Karena menggunakan dalil sesuai porsinya. Begitupun juga dengan tadi ria, pamer, begitu loh. Itu dalilnya untuk orang yang akan melakukan perbuatan baik supaya dia menghindari pamer. Bukan untuk kamu menghakimi orang lain, begitu loh. Lagian niat itu kamu nggak bisa nih, ada di kisahnya nih di zaman Nabi ya. Ini waktu perang ya, waktu perang. Ya hampir selesai perang lah ya. Ada seorang, mohon maaf ya, saya bahasa Islam nih, kafir berperang lawan Islam kan. Kemudian
si kafir ini kalah dalam peperangan, dia terdesak. Karena dia terdesak, dia buru-buru menjadi mu'alaf, mengucapkan kalimat syahadat, kan begitu tuh, jadi mu'alaf karena dia udah terdesak mau kalah. Kemudian ada satu sahabat Nabi ya di situ tuh, dia nggak percaya, wah kamu ini mu'alaf karena kamu takut mati, karena kamu sudah kalah nih. Akhirnya tetap dibunuh tuh, begitu. Laporlah kepada Nabi. Kemudian Nabi manggil ini orang yang membunuh si orang yang baru mu'alaf tadi. Kenapa kamu bunuh? Oh dia ya Rasul, katanya kan begitu ya. Wahai Nabi, dia itu pura-pura, katanya mau masuk Islam tuh dia pura-pura karena kalah begitu. Oke, kalau gitu belah dadanya. Kamu temukan nggak di situ kepura-puraannya? Ya nggak mungkin lah. Nah, kata Nabi itu kepada sahabat itu, kamu aja nggak tahu apa yang ada di balik hatinya. Kok kamu sok-sokan ngebunuh dia? Ternyata si orang kafir yang tiba-tiba mu'alaf karena kalah perang itu dijamin surga sama Nabi. Kemudian yang ngebunuh ini suruh taubat sama Nabi. Tuh, ini niat di sini. Kita nggak bisa ngebedah hatinya orang, begitu loh ya. Jadi ini harus dibantah pendapat ataupun tadi asumsi tadi yang dibangun Nopi itu ngemis. Nggak bisa begitu. Kalau ini dibiarkan bahaya, kebaikan akan terhenti. Orang-orang mau nyumbang juga kalau udah kedoktrin dengan cara seperti itu, jadi nggak mau nyumbang. Kan ada kebaikan yang terhenti secara tidak bertanggung jawab, begitu loh. Ini harus kita luruskan, dan mudah-mudahan kalian penonton saya tidak tercuci nih otaknya, tetap lurus-lurus aja begitu. Kalau melihat satu kebaikan, jangan dilihat, jangan menghakimi orang yang berbuat baiknya. Kamu lihat outputnya, kebaikannya, begitu loh. Niat biarin itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang penting ada orang terbantu. Kamu nggak bisa bantu orang, ada orang mau bantu kebaikan kok kamu malah nyinyirin, malah kamu hakimin. Ini kamu manusia macam apa, kan begitu. Udah, kita kan nggak bisa bantu orang, ada orang lain bantu, udah nggak usah dihakimin. Kita udah bersyukur kita nggak bisa bantu orang, tapi ada orang yang mau bantu, begitu loh. Sampai sini paham ya? Terima kasih karena sudah menyimak.